Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadzallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadzibah fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa syarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa qala aidan marra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana la yatamatsalu bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukarramat, para alimil ulama, para kiai sebagai warasatul anbiya, para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, kaum muslimin wal muslimat, muallimin, muallimat, muta'allimin, muta'allimat, zakirin, zakirat, jamaah majelis maulid
yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Ki Haji Faidullah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, keluarga besarnya senantiasa selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita Al-Habib Abdullah bin Habib Ali Al-Attas yang tadi telah memimpin pembacaan kisah maulid, kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, barokah dan manfaat ilmunya. Para guru-guru kita yang hadir, ulama-ulama kita yang sudah datang di tengah-tengah kita tentunya banyak. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk diantaranya adalah ketua panitia beserta segenap kepanitiaannya. Namun walaupun nama tidak tersebutkan, gelar tidak teruraikan, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yang besar memperingati hari lahirnya manusia besar, manusia mulia, manusia agung, baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sababiah kita memperingati maulid, insya Allah nanti pada hari kiamat di padang mahsyar pada saat manusia di seluruh zaman, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, dikumpulkan kita bersama-sama di alam mahsyar, semuanya mendapatkan syafaatil uzma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, peringatan maulid merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena dengan sebab kita memperingati maulid, kita bisa bersilaturahim. Tidak ada bulan yang segemerlap syiar Islamnya menandingi daripada syiar Islam bulan Rabiul Awal. Dari mulai menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, maulid sudah dilaksanakan sampai bulan Rabiul Awal, bahkan bulan Rabiul Awal telah berlalu jauh meninggalkan kita, peringatan maulid tetap dilaksanakan. Betul? Sekarang kita udah tanggal berapa ini? Sudah akhir Jumadil, ya sudah tanggal 28 atau tanggal berapa itu ya. Ini sudah akhir Jumadil akhir. Beberapa hari lagi kita udah masuk bulan Rajab. Dari mulai sebelum Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Awal, sampai Rabiul Awal telah meninggalkan kita. Peringatan maulid tanpa batas, tanpa melihat waktu dan tempat. Ada yang memperingati maulid dari mulai masjid-masjid, musola, majelis-majelis taklim, di rumah-rumah, di kantor-kantor pemerintahan, instansi-instansi pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan
peringatan Maulid sampai dilaksanakan di Istana Negara. Betul? Kiai-kiai, penceramah-penceramah kita undang. Yang biasanya kiai kita lihat hanya di medsos, di layar kaca, di televisi, yang jauh kita hadirkan. Datang ke masjid-masjid kita, datang ke majelis-majelis taklim kita, memberikan ilmu sejarah tentang bagaimana kehidupan perjuangan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat begitu ramai dibaca oleh umat Islam. Kisah-kisah maulid dikumandangkan dari mulai berjanji Simtud Duror, Sarofal Anam, Maulid Tiba. Syair-syair cinta tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca, dan itu hanya ada pada saat mereka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah terbesar. Sampai hari ini Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini artinya bahwa pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan yang dipilih oleh Allah juga luar biasa, bulan Rabiul Awal. Apa itu Rabiul Awal? Rabi itu artinya indah, Rabi itu artinya bagus, awal itu artinya pertama. Jadi bisa kita artikan manusia yang paling bagus, manusia yang paling indah, yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan oleh Allah? Betul, Nabi Adam memang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Tapi 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad, cahaya Rasulullah, sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata saya, tadi di Barjanji juga sering dibaca tuh, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruham bisuratihi wa makna. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bu, Pak, maka pagi hari menjelang siang ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sampai jam berapa saya ceramah? 12. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya 3 saja. Pertama, kejadian-kejadian besar saat Rasulullah dilahirkan. Yang kedua, kejadian besar pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang ketiga, kejadian-kejadian besar saat Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kejadian besar ketika Rasulullah dilahirkan, para jamaah sekalian, tahun kelahiran Rasulullah, kejadian besarnya diantaranya terjadi penyerangan Ka'bah Baitullah oleh gubernur dari Yaman yang bernama Abrahah. Abrahah pada saat itu begitu khawatir, begitu takut. Orang-orang semakin lama semakin banyak yang datang ke Baitullah. Orang semakin lama semakin banyak yang datang ke Ka'bah. Apa kata gubernur Yaman Abrahah? Ini Ka'bah Baitullah, ini Baitullah harus di bumi hanguskan, ini Ka'bah harus dihancurkan. Maka pada saat itu Abrahah mengumpulkan pasukannya lengkap dengan gajah-gajah yang disiapkan oleh Abrahah. Untuk apa, Ibu?
untuk menggempur Ka'bah. Akan tetapi para jamaah sekalian, Al-Ka'bah Baitullah. Ka'bah itu adalah Baitullah yakhtarullah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat umat Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah yang milih maka pilihan Allah tidak mungkin salah. Betul? Makanya sampai sekarang Ka'bah kagak bakalan pindah jadi kiblat. Kagak ada orang umroh, orang haji balik lagi, po. Lalu pulang haji bentaran amat ini, kagak jadi lu pergi haji, kagak jadi, Ka'bahnya pindah. Enggak mungkin pindah, karena Ka'bah Baitullah itu yakhtarullah, dipilih oleh Allah, dan pilihan Allah tidak mungkin salah. 25 km saudara, ibu, para jamaah sekalian, sebelum Abraha sampai ke Mekah, sebelum Abraha sampai dekat dengan Ka'bah, sudah Allah turunkan yang namanya burung ababil. Tersurat dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tairan ababil tarmihim bikijaratim min sijilin faja'alahum ka'asfim. Mereka semuanya hancur berantakan, luluh lantak para jamaah sekalian, ka'asfim makul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Pada grepes semua. Tahu grepes? Grepes bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya udah nggak karu-karuan dah, mati semua. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan simbol-simbol Islam. Itu terjadinya kapan, ibu? Itu terjadinya pada saat Nabi dilahirkan. Tahun kelahiran Rasulullah bulan Rabiul Awal. Ini saya jelasin dulu jemaah sekalian. Yang kedua, bangsa Persia, kafir-kafir Majusi, dia nyembah api. Selama 1000 tahun itu api tidak pernah padam, nyala terus, nggak boleh mati, karena memang Tuhannya api. Tetapi ketika tahun kelahiran Rasulullah bulan Rabiul Awal, pada saat Rasulullah dilahirkan, itu api orang-orang Persia, api sesembahan kafir-kafir Majusi mendadak padam seketika pada saat itu. Itu kemuliaan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah, berhala yang ada di dalam Ka'bah. Tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berhala menyungkur semua, ambruk semua, hancur semua, bersujud semua, seolah-olah dia mengatakan, bersyukur saya kepada Engkau ya Allah, bahwa hari ini sabab Rasulullah dilahirkan, manusia mulia dilahirkan, saya sudah tidak lagi disembah oleh mereka. Maka berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, berhala yang ada di dalam Ka'bah, semuanya hancur berantakan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Jadi pertanyaannya, ibu, para jamaah sekalian, maka bersyukur tidak kita punya nabi seperti Nabi Muhammad? Bersyukur tidak? Rasulullah jauh dengan Indonesia. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Rasulullah jauh jamaah sekalian dengan kita. Mekah udah cukup jauh dengan Indonesia, Madinah jauh dengan Indonesia. Kalau kita berangkat umroh, kita berangkat haji, mengapung kita di atas udara, 9 jam lebih kita di atas udara. Jauh tidak Indonesia dengan Mekah? Jauh tidak? Dengan Madinah jauh tidak? Tapi ajaran Rasulullah sampai ke Indo. Kalau kita mau ke Mekah, kalau kita mau ke Madinah, biayanya juga tidak sedikit. Umroh sudah 30 sampai 40 juta, haji sudah 60 sampai 70 juta, haji plus sudah 200 jutaan,
Haji furoda langsung berangkat 300 sampai 400 jutaan. Tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Jangan bilang mahal, bilangnya murah aja. Mudah-mudahan rezekinya digampangin sama Allah. Orang umroh aja udah 30 juta sampai 40 juta, haji reguler aja udah 60 jutaan, ibu sampai 70 juta, haji plus aja udah 200 jutaan, haji reguler aja udah 300 sampai 400 jutaan. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Sombong amat. Banyak-banyak amat nih duitnya orang ya. Ya mudah-mudahan pulang dari sini rizkinya biar tambah berkah. Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya pada lunas. Mau saya kasih doa supaya utangnya cepat lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaniyu As-Sakuru Al-Mughni Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Kafi Al-Hasib Al-Wakil Al-Mu'ti Al-Mugis. Udah baca sama-sama? Ya belum hafal. Boleh jadi utangnya kagak lunas-lunas. Saya aja yang hafal utang saya kagak lunas-lunas. Ya udah yang gampang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabir, Ya Kabir, Ya Kabir, innaka la yahtadil wasifuna liwasfi azomatihi. Udah baca bareng-bareng? Agak hafal juga. Ya udah yang gampang aja ya, angkat tangannya semua, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu mau doa makan besek ibu. Yang bener doanya, angkat tangannya semua. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Ya, habis makan berak situ dah. Ya. Jadi sudah cukup jauh kita dengan Mekah, jauh kita dengan Madinah, biayanya juga tidak sedikit. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tapi walaupun jauh, walaupun mahal, saudara, ibu, para jamaah sekalian, ajaran Islam, ajaran Rasulullah sampai ke Indo. Apa maksud saya? Maksud saya adalah menjadi umat Rasulullah tidak harus jadi orang Mekah. Menjadi umat Rasulullah tidak harus jadi orang Madinah. Kita yang di Indonesia, sepanjang kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita termasuk umat baginda Nabi kita Muhammad. Biarin kita bukan orang Mekah juga, biarin kita bukan orang Madinah juga, yang penting kita setia, cinta sama Nabi. Betul? Cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Setiap kali saya ceramah di mana-mana, saya tanya jamaah, cinta enggak sama Nabi? Jawabannya sama, cinta. Tapi cinta itu tidak cukup dengan kata, sebab cinta jika hanya diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Oh bagus buat update status itu tuh. Orang tidak cukup mengatakan cinta hanya dengan kata. Mana contohnya? Kadang-kadang jika cinta diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Ada sepasang kekasih menyampaikan kata cinta. Apa dia bilang? Duhai kekasihku yang kucinta, demi cintaku padamu gunung akan kudaki. Lah hujan daki gunung. Maklum namanya juga orang lagi Demi cintaku padamu lautan akan kuseberangi. Tenggelam lu tolol. Tapi namanya juga orang lagi jatuh
jatuh cinta. Mana buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Satu, al-ito'a fi sunnati saniyah. Dua, wa iksarus sholati alaihi, mengikuti sunnah yang mulia. Yang kedua adalah memperbanyak membaca sholawat atasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu cinta sama Nabi, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Makanya bersyukur kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Ibu bapak nih, organ tubuh kita, bentuk tubuh kita saja nih ibu, bentuk tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berdasarkan isma Muhammad. Ini tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berdasarkan nama Nabi Muhammad. Muhammad itu mim ha mim dal, mim ha mim dal. Mimnya itu kepala, haknya itu dua tangan, mim yang kedua itu bagian tengah, dalnya itu kedua kaki kita. Kalau kita tulis dengan posisi berdiri mim ha mim dal, maka sama persis dengan tubuh manusia. Cuman sudah disempurnakan sama Allah, bukan pala doang dikasih rambut. Sebab kalau pala doang kagak ada rambutnya, kagak pantas, kayak cilok. Rambut doang kagak ada palanya, kayak leak, lebih serem. Disempurnakan sama Allah, dikasih jidat dari tulang supaya gampang buat sujud. Bokong pantat dari daging supaya enak buat duduk. Kan enak bokong kita dari daging buat duduk, jidat kita dari tulang enak buat sujud. Coba kalau dibalik sama Allah, jidat dari daging, pantat dari tulang, lah duduk di majelis talim berisik ibu, beletak beletuk. Betul? Disempurnakan sama Allah, dikasih alis, orang ada alisnya pantas ibu, orang kalau kagak ada alisnya kayak kadal. Iya enggak? Apalagi ibu-ibu yang namanya alis, luar biasa sensitif. Makanya lihat ibu-ibu alis ada yang melengkung kayak tikungan puncak, ada yang lempeng banget kayak tol Jagorawi. Yang namanya alis ibu-ibu mah luar biasa. Dikasih mata, dikasih hidung mancung pesek sama lubangnya dua, hidung mancung lubangnya satu, kagak pantas. Hidung mancung kagak ada lubangnya, gelagepan. Dikasih mulut, ada bibir, ada gigi, ada gusi, ada lidah. Mana yang di luar, mana yang di dalam. Bibir di luar, kenapa bibir di luar? Supaya gampang buat berwudu. Coba kalau gigi di luar, bibir di dalam, lah kayak Hanoman gitu ibu. Betul? Ini sudah takdir Allah. Kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di mana-mana saya sampaikan ibu bapak, makanya minta kepada Allah supaya ditakdirkan dalam posisi, dalam kondisi yang baik. Ibu, minta kepada Allah supaya kita ditakdirkan kehidupan kita dalam takdir yang terbaik. Walaupun takdir yang terbaik belum tentu kita suka. Suka atau tidak itu takdir yang terbaik. Kayak ibu-ibu berada di sini belum tentu pada suka semua. Mana pegel, nyender tembok jauh, selonjoran susah, kan belum tentu suka semua. Mana gerah, ya enggak? Mana capek dari pagi jamaah sekalian. Mau suka mau tidak itu adalah takdir yang terbaik. Pengennya mah punya laki yang ganteng, yang pinter, yang kaya, pengennya mah begitu. Pengennya punya laki yang kaya, dapatnya yang miskin. Mungkin punya laki miskin takdir yang terbaik. Untung laki gua miskin. Coba kalau laki gua kaya mungkin udah kawin lagi kali dia. Kadang-kadang miskin aja belagu. Ya miskin jangan terlalu miskin, kaya juga jangan terlalu kaya. Orang terlalu kaya juga nggak bagus, terlalu miskin juga kurang bagus. Kebanyakan duit pusing, kekurangan duit juga. Tapi enakan pusing kebanyakan duit atau pusing kagak punya duit? Lapa masih mendingan pusing kebanyakan duit, Bu. Ini udah kagak gablek duit, pala puyeng. Tapi hidupnya biasa-biasa aja. Kalau terlalu malah nggak enak. Ibu punya laki terlalu ganteng, was-was, laki banyak yang naksir. Terlalu jelek, was-was juga. Itu laki kagak pernah diajak-ajak kemana-mana. Dia was-was, takut ketemu temennya, malu lah, laki lu jelek amat itu. Punya rumah terlalu bagus, orang takut masuk ke rumah kita, minder. Terlalu jelek takut masuk juga, takut rubuh. Betul? Jadi para jamaah sekalian, makanya kata Syekh Ali bin Ali, ikhtiyarullahu laka khairun min ikhtiyari nafsik.
Keputusan Allah itu buat kamu pasti itu yang terbaik daripada keputusan kamu sendiri. Apa yang sudah Allah putuskan kepada kita, ini adalah yang terbaik buat kita. Kita ditempatkan pada saat ini berada di sini, ini adalah yang terbaik bagi kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, jamaah sekalian. Itu satu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita peringati supaya kita tahu bagaimana kejadian-kejadian dahsyat dan luar biasa pada saat Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang kedua, para jamaah sekalian, yang kedua, kejadian-kejadian besar pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Berdakwah 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, jamaah sekalian. Luar biasa. Nah, ini kejadiannya ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itulah jamaah sekalian yang membuat akhirnya Nabi hijrah menuju Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi. Mereka pada benci sama Nabi, jamaah sekalian. Mereka sangat hasut kepada Rasulullah. Ditambah-tambah Nabi Isra, Nabi Mi'raj. Kata orang-orang kafir Quraisy, nah saya punya alasan ini untuk melakukan propaganda, untuk melakukan hasut sana, hasut sini, supaya Rasulullah makin dijauhi oleh umatnya, oleh pengikut-pengikutnya. Makanya ketika kejadian Isra dan Mi'raj, mereka ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang murtad. Orang-orang yang sudah benci sama Nabi semakin menumpuk kebenciannya. Kafir-kafir Quraisy menyampaikan bahwa Muhammad udah gila, Muhammad stres karena dia ngaku terbang ke langit, sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian kembali lagi sebelum subuh. Nggak mungkin ini terjadi. Akhirnya mereka yang imannya lemah murtad, mereka yang benci sama Nabi dia punya alasan. Makanya dari dulu saya nggak pernah percaya sama Muhammad, begitu kata mereka, jemaah sekalian. Sudah kita bunuh aja Muhammad, sudah kita celakai aja Muhammad, sudah kita usir saja dari Mekah. Kata mereka jangan, kita bujuk dulu. Bujuknya dengan apa? Dengan tahta, dengan harta, dengan wanita. Ditawarkan Nabi Muhammad, jamaah sekalian, jabatan. Enggak mau Nabi, enggak mempan. Ditawarkan Rasulullah dengan wanita, enggak mempan. Ditawarkan dengan harta, enggak mempan. Mau berapa dirham, mau berapa kilo emas yang kamu inginkan wahai Muhammad, yang penting kamu berhenti mensiarkan Islam. Tetap syiar Islam dilaksanakan. Makanya kita susah buat nyontoh sama Nabi. Kalau kita dikasih tawaran, ibu mau kemana? Mau maulid, udah jangan maulid, nih 10 juta, kira-kira kita milih 10 juta apa pergi maulid? Tuh kan ketahuan. Kalau Nabi enggak, Muhammad berhenti berdakwah, saya kasih kamu perempuan cantik, yang penting kamu berhenti mensyiarkan Islam. Tapi syiar Islam tetap dilaksanakan. Coba kalau Mas Turo mau kemana? Mau ceramah. Nih anak gadis saya cantik, belum punya kekasih, belum punya calon suami, udah buat ente aja Mas Turo. Kira-kira saya mau ceramah sama perempuan, jemaah sekalian. Suzon ibu. Itu jamaah sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Ditawarkan kekayaan nggak mempan, ditawarkan jabatan tidak mempan, ditawarkan wanita tidak mempan. Tetap para jamaah sekalian, beliau lebih memilih jamaah sekalian untuk mensiarkan Islam. Begitu dahsyat dan luar biasanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidup itu memang penuh perjuangan. Kayak kita datang ke sini kan perlu perjuangan, ibu, betul? Ada yang dekat, ada yang jauh. Dari gelap-gelap kita udah mandi, udah dandan, udah rapi-rapi rumah. Itu kan perjuangan.
panitia cari dana ke sana kemari, jamaah sekalian pasang tenda, gelar karpet, sound system, ngundang kiai, ngundang para habaib, orang-orang tua, itu adalah perjuangan, betul? Maka kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah perjuangan ini akan membawa barokah dan manfaat. Yang penting kita niatnya karena Allah. Karena kata Nabi, wa mangkanat niyatuhu dunya, ibu, orang kalau niatnya karena dunia, jamaah sekalian, wa ja'ala faqrohu amrohu. Jadi jamaah sekalian, apa namanya itu, mereka kalau niatnya karena dunia pasti urusannya itu wa farraqallahu amroh, mohon maaf, wa farraqallahu amroh, urusannya kagak ada yang beres. Kalau urusannya karena dunia saja, semuanya diukur, tujuannya dunia, orientasinya dunia, pasti urusannya kagak ada yang beres. Minjem duit sama orang pasti kagak beres, utang kagak beres, apa aja kagak ada yang beres. Rumah tangganya kagak beres, usahanya nggak beres, dikasih jabatan, jabatannya nggak beres. Kenapa? Karena tujuannya adalah dunia. Itu yang pertama tuh jamaah sekalian. Jadi makanya jangan segala sesuatu karena dunia, niatkan karena Allah. Orang kalau niatnya karena Allah, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Sekarang saya tanya, ibu bapak datang ke sini ikhlas tidak? Redo tidak? Orang ikhlas, orang redo itu bukan di mulut tapi di hati, betul? Biarin jamaah sekalian, makanya orang ikhlas itu seperti sembako. Seperti sembako, biarin orang kagak lihat, yang penting Allah tahu. Biarin orang kagak tulis, yang penting malaikat catat. Kayak sembako seperti gula. Gula walaupun gak disebut namanya gak pernah marah. Ada kopi, ada susu, ada gula, diseduh pakai air panas disebutnya kopi susu. Gulanya disebut enggak? Kata gula biarin, saya mah kagak disebut juga, yang penting ada rasanya manis di situ. Ada jahe dikeprek dikasih gula, diseduh pakai air panas disebutnya wedang. Gulanya disebut enggak? Kata gula susah amat orang nyebut nama gua. Tapi biarin, gue mah kagak disebut juga, yang penting ada rasanya manis di situ. Itu gambaran orang ikhlas. Ibadah kalau ikhlas Allah terima. Semua amalia kalau ikhlas semuanya Allah lipat gandakan. Makanya kata Nabi, para jamaah sekalian, idza marortum biriyadil jannah, apabila kalian lewat di taman surga, farta'u, maka singgahlah. Apabila kalian lewat di taman surga, farta'u, mampir. Apabila kalian lewat di taman surga, farta'u, duduk. Kita udah duduk, kita udah mampir, kita udah ngaji jamaah sekalian di sini. Ini adalah taman surga. Sahabat nanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, emang taman surga itu apa Nabi? Bukankah taman surga itu adanya di akhirat? Oh ada di dunia juga. Mana taman surga dunia? Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Nanti di hadapan Allah ini akan menjadi taman surga para jemaah sekalian. Yang namanya surga, minuman ada, kue ada, buahan ada, betul? Sekarang saya tanya, minumannya ada enggak? Buahannya ada enggak? Kuenya ada enggak? Ini taman surga. Bidadarinya ada enggak Pak? Ini bidadari semua nih nanti jemaah sekalian. Bidadari surga semua. Saya yakin bapak-bapak kalau masuk surga bidadarinya begini semua, kayaknya balik lagi jemaah sekalian. Ya, ini bidadari pada keringetan begini nih ya. Ibu, jadi kita memperingati Maulid Nabi, 3 yang harus kita ingat tuh. Bagaimana kejadian-kejadian besar saat Rasulullah dilahirkan. Bagaimana kejadian besar saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena Rasulullah udah diancam akan dibunuh, maka datang perintah Allah, innalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur. Surah Al-Baqarah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah dari rumah berangkat ke majelis ini, dari rumah kita berangkat ke masjid ini adalah hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang berjihad di jalan Allah. Ini jalan Allah bukan? Jalan Allah bukan? Jalan Allah bukan?
kalau kita sudah iman, kalau kita sudah berhijrah, kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, ngapain kita sampai di sini? Ulaika yarjuna rahmatullah. Kita sama-sama mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita datang ke sini desek-desekan begini, nggak ada yang marah ibu sekalian. Kadang-kadang ada teman kita yang nyender karena ngantuk, nggak marah kita, karena di situ ada rahmat Allah. Betul? Kita datang jamaah sekalian udah dikasih snack tuh, itu rahmat Allah. Kita nggak minta, udah dikasih minuman. Kita nggak minta makanan, dikasih makanan. Ada rahmat Allah di sini. Maka yarjuna rahmatullah. Kalau sudah rahmat Allah sampai jamaah sekalian, maka sudah tidak lagi pandang kenal atau tidak. Suami ibu yang udah jadi suami nih jamaah sekalian, dia nggak kenal tadinya sama kita, dia bukan saudara kita, tapi ketika sudah jadi suami kita, kita sayang sama suami kita. Kenapa kita bisa sayang sama suami kita? Saudara bukan, kenal juga tadinya enggak jamaah sekalian. Kok muncul rasa sayang? Itu karena rahmat Allah. Sekarang ibu saya tanya, sayang enggak sama suami? Ngomongnya males amat ibu. Sayang enggak sama suami? Ada rasa sayang sama suami, itu rahmat Allah. Suami sayang sama istrinya, dia nggak kenal tadinya, saudara bukan, keluarga bukan, tetangga bukan, orang jauh jamaah sekalian, tetapi begitu jadi istrinya dia sayang. Kenapa dia sayang? Di situ ada rahmat Allah. Bagaimana luar biasa buasnya harimau, bagaimana luas biasanya jamaah sekalian buasnya singa si raja hutan, tetapi ketika dia melahirkan seorang anak jamaah sekalian, maka dia sayang tidak dimakan anaknya. Kenapa? Allah semayamkan rahmat di dalam tubuh binatang-binatang buas. Semua itu adalah rahmat Allah subhanahu. Jadi kalau kita iman kepada Allah, kalau kita sudah hijrah kepada Allah, kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, maka pasti kita semua akan mendapatkan rahmat Allah. Sekarang saya tanya, siap jaga iman? Siap jaga iman? Siap terus melangkah ke tempat yang baik? Siap berjuang di jalan Allah? Siap jaga iman? Siap hijrah? Siap berjuang di jalan Allah? Takbir! Kalau takbir tangannya diangkat. Takbir sambil makan snack. Oh, Akbar. Siap jaga iman, siap hijrah, siap berjuang di jalan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu perjuangan ibu sekalian. Nah makanya karena kita sudah iman, kita hijrah, kita berjihad, di sini ada rahmat Allah. Padahal rahmat Allah cuma satu diturunkan ke dunia, tapi kita sudah saling sayang menyayangi, hormat menghormati. Itulah rahmat Allah subhanahu. Apalagi kita dengan sebab kita memperingati maulid, ada rasa syukur di sini, ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat dahsyat dan luar biasa. Apalagi sekarang kita sudah mau memasuki bulan Rajab. Apa yang kita lakukan sekarang setelah kita cinta sama Nabi, setelah kita bersyukur kepada Rasulullah sebagai Nabi kita? Tidak lain para jamaah sekalian, menjaga keimanan dan keislaman kita. Betul? Betul? Melalui ibadah para jamaah sekalian. Maka ketika Rasulullah wafat, wasiat Rasulullah para jamaah sekalian diantaranya adalah as-sholata, as-sholata, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Bu, ibu, makanya mohon maaf, punten jamaah sekalian, jangan marah. Kalau ada ulama mantek mengatakan al-insan hayawanun natek, manusia adalah hewan yang berakal. Artinya apa? Bedanya manusia dengan hewan cuma terletak pada akalnya doang. Manusia kalau tidak ibadah berarti manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Kenapa manusia wajib ibadah? Karena manusia punya akal. Kenapa binatang tidak wajib ibadah? Karena binatang tidak punya
akal. Kesimpulannya dari keterangan ulama mantek, manusia kalau tidak ibadah maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Manusia makan, monyet makan. Manusia kawin, monyet kawin. Manusia tidur, monyet tidur. Manusia sholat, monyet enggak. Ibu punya suami, suaminya enggak sholat, berarti lakinya rajin sholat. Bininya enggak pernah sholat, berarti istrinya. Suami istri rajin sholat, anak-anaknya kagak ada yang sembahyang, berarti anaknya merajin ke masjid, rajin sholat. Mak bapaknya kagak sembahyang, berarti orang tuanya. Anaknya kagak sembahyang, ibu bapaknya nggak ada yang sholat, diem di rumah, berarti rumah. Ibu punya tetangganya nggak sholat, berarti tetangganya. Ibu punya kontrakan, yang ngontrak kagak sembahyang, berarti ngontrakin kunyuk semua jamaah sekalian. Alhamdulillah, kunyuk alhamdulillah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya begitu ibu, bedanya manusia sama binatang terletak pada akalnya doang, nggak laki-laki sama perempuan. Cuma memang perempuan sama laki-laki ada perbedaan sedikit. Kalau laki-laki akalnya 9, kalau perempuan akalnya 1. Laki-laki nafsunya 1, perempuan nafsunya 9. Bicara nafsu banyakkan perempuan daripada laki-laki. Bicara akal banyakkan akal laki daripada akal perempuan. Makanya laki ngakalin bininya mulu jamaah sekalian. Beda selera, seleranya perempuan harta, seleranya laki-laki wanita. Kalau ibu nggak percaya, mau lebaran, mau idul fitri, ajak suaminya ke toko baju, ke toko tas, toko sendal. Begitu nyampe di tukang sepatu, tukang sendal, istrinya ngomong, ayah itu sendal, itu sepatu bagus-bagus banget. Kata suaminya, iya itu sendal cakep-cakep banget. Yang dilihat oleh istri sepatu, yang dilihat oleh istri tas, tapi yang dilihat oleh suami yang layanin tas jamaah sekalian. Beda selera, beda kudrot. Kalau kudrot perempuan mindol i Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau laki-laki kudrotnya mimma imahin, dari setetes air yang hina sperma namanya. Mim hama imasnun, dari zat anargit. Min solsolin, dari zat oksigit jamaah sekalian. Beda kudrot. Makanya jamaah sekalian hati-hati kita. Karena itu, karena perbedaan yang luar biasa signifikan, yang luar biasa menyolok, satu-satunya cara kalau seandainya manusia rumah tangganya seperti Rasulullah, ikuti baginda Nabi kita Muhammad. Wah ini sebetulnya nih saya ceramah begini nih Bapak, biasanya kayak ceramah begini ceramah pernikahan ini. Kalau saya ceramah pernikahan kagak sembarangan, saya lihat dulu pengantennya. Kalau saya ceramah di depan pengantin baru, judul ceramah saya biasanya pandangan hidup. So kalau pengantin baru dipandang udah hidup. Kalau saya ceramah di depan pengantin lama, judul ceramah saya ganti pegangan hidup. So kalau pengantin lama sebelum dipegang belum hidup. Kalau saya ceramah di depan pengantin yang udah lama banget, judul ceramah saya ganti geblogan hidup. Udah digeblogin kagak hidup-hidup. Nah keluarga nih kalau kita mau baik, penuh dengan akhlak, ya ikuti Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah cara memanggilnya, bagaimana Rasulullah cara menghormatinya. Rasulullah jamaah sekalian nggak pernah manggil istrinya Aisyah dipanggil namanya sah ambil gua ember sah, nggak pernah. Aisyah punya suami namanya Muhammad, nggak pernah panggil namanya Mad bagi duit Mad. Nggak kayak orang sekarang punya istri hitam, apa kata lakinya, buluk sini lu buluk. Lakinya peang, apa lu peang, berantem si buluk sama si peang. Betul-betul. Jadi institusi pernikahan perkawinan hancur gara-gara tidak mencontoh baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu para jamaah sekalian, makanya ada sahabat datang ke Aisyah, ya Aisyah, saya mau tanya,
bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah singkat diplomatis jawabannya. Kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana? Surah apa? Ayat yang keberapa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khosyi'un. Nabi kalau sholat khusyuk. Kalau sholat apa? Kalau kita bukan khusyuk, kusut. Karena itu sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting. Udah, jangan tinggalin sholat jamaah, jamaah sekalian. Jangan tinggalkan sholat jamaah. Masjid dekat, musola nggak jauh dari rumah kita. Laksanakan sholat jamaah kalau kita cinta kepada Rasulullah. Betul? Rasulullah walaupun dalam kondisi sakit, setelah beliau melaksanakan haji yang terakhir atau haji wada, sebelum beliau wafat jamaah sekalian, dalam kondisi sakit beliau tetap melaksanakan sholat jamaah. Maka sholat jamaah yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu sholat jamaah zuhur pada hari Senin. Ya maaf, pada hari Kamis. Sholat zuhur pada hari Kamis itu adalah jamaah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu beliau sudah tidak lagi mampu kondisi fisiknya untuk memimpin sholat berjamaah. Hari Senin beliau wafat. Kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah hari wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau juga wafat tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, jamaah sekalian. Jadi nggak pernah ditinggal sholat berjamaahnya. Kenapa nggak pernah ditinggal sholat jamaahnya? Karena kita begini Ibu, kita ini kan jauh nggak bakalan bisa sama Nabi. Kita ini sholat kita masih tingkatan makbul, asal diterima gue udah bagus banget udah. Iya nggak? Asal diterima juga sholat kita udah bagus banget. Khusyuk mah udah susah dah. Kita lagi enak-enak sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu-tahu di depan rumah paket nyampe. Ubah pikiran kita. Udah susah ada khusyuk kita, betul? Makanya sholat jamaah. Kalau kita nggak bisa sholat di masjid, ya udah jamaah sekalian di musola nggak bisa, masjid nggak bisa, di rumah ajak suami kita mimpin sholat jamaah. Kalau dia lagi tidur, bangunkan suami kita. Cara membangunkan suami juga harus dengan adab, dengan tata krama. Jangan membangunkan suami kepalanya dikelepak, pak bangun bang, nggak sopan. Bagaimana cara membangunkan suami? Pertama ibu bangunkan suami, tepak telapak kakinya, abang, ayah, papa bangun. Kalau nggak bangun juga naik ke atas tepak betisnya, bangun. Nggak bangun juga naik ke atas tepak pahanya, bangun. Nggak bangun juga terus ke atas, bangun. Insya Allah bangun jemaah sekalian. Jadi laksanakan sholat jamaah karena sholat kita baru tingkat makbul. Doa asal diterima juga udah bagus banget udah. Belum sampai pada tingkat khusyuk. Imamnya khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, diterima sholatnya karena ada imam yang khusyuk. Imamnya kusut, makmumnya khusyuk, sholatnya diterima karena makmumnya yang khusyuk. Imamnya kusut, makmumnya kusut, diterima sholatnya karena sholat berjamaah. Jadi penting tidak jamaah? Siap tidak hidupkan sholat jamaah? Siap tidak? Siap siarkan sholat jamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah bukti kecintaan kita. Jadi satu para jamaah sekalian, kita peringati maulid, kita tahu bagaimana kisah-kisah besar yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang kedua, bagaimana kisah-kisah besar terjadi ketika Rasulullah hijrah. Akhirnya Rasulullah hijrah karena udah nggak aman lagi, udah Mekah ini. Digantikan singkat cerita tempat tidur Nabi, selimut Nabi dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah, begitu masuk dikira itu Rasulullah yang berselimut, padahal Ali bin Abi Thalib taruhannya nyawa. Rasulullah jamaah sekalian akhirnya hijrah ke Madinah.
Jalurnya bukan jalur kita umroh, kita haji, itu mah enak jalanannya, lurus. Ini Rasulullah lewat pegunungan, lewat batu-batuan, naik gunung, turun gunung jamaah sekalian sampai ke Madinah. Akhirnya karena dirasakan, diketahui ada pasukan kafir Quraisy mengejar, Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur. Bersembunyi di Goa Jabal Sur. Di Goa Jabal Sur itu banyak binatang-binatang berbisa. Ada ular-ular berbisa, ada kalajengking yang kalau seandainya menyengat itu bisa mematikan jalan darah. Ada ular-ular yang berbisa. Masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah masuk, nggak lama kemudian ada seekor labah-labah yang membuat sarang di mulut goa. Tidak lama setelah labah-labah membuat sarang, ada burung merpati yang membuat sarang, 2 ekor laki perempuan jamaah sekalian. Setelah labah-labah itu membuat sarang dan 2 ekor merpati buat sarang jamaah sekalian, berlalulah jamaah sekalian pasukan-pasukan yang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ini ada orang di dalam goa. Kalau ada orang di dalam goa, nggak mungkin utuh ini sarang labah-labah. Makanya ada yang namanya surah Al-Ankabut. Nggak mungkin di sini ada burung merpati yang bikin sarang kalau seandainya ada orang di dalam goa. Akhirnya mereka punya keyakinan tidak ada siapa-siapa di dalam goa. Selamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Allah yang menyelamatkan, tapi syariatnya adalah labah-labah dan burung merpati. Maka itu ibu kalau umroh, kalau haji, populasi burung merpati di sana semakin tahun semakin banyak, ribuan bahkan puluhan ribu menyebar di mana-mana. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang dilarang untuk diambil, dilarang untuk dimasukkan ke dalam sangkar, apalagi dibunuh. Coba kalau di kita ada burung dara, jangankan dekat di depan kita, di atas genteng udah dikelepekin sama bocah jamaah sekalian. Betul? Betul? Dipelihara jamaah sekalian. Kotaknya dipelihara, Ka'bahnya dipelihara, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan sebab mensiarkan Maulid, kita semua dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, Ibu? Abu Lahab itu tidak iman kepada Allah. Abu Lahab itu tidak iman kepada Rasulullah. Tetapi begitu Abu Lahab mendengar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Lahab, lahir dari rahim Aminah, Sayyidah Aminah yang mulia, Abu Lahab bergembira pada saat itu. Maka Abu Lahab bergembira pada saat Nabi dilahirkan. Abu Lahab setiap hari Senin diselamatkan dan diangkat dari api neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab itu diangkat dari neraka. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu diceburin lagi ke dalam neraka. Abu Lahab bergembira dengan maulidnya Nabi. Pada hari Senin cuma sekali doang bisa menyelamatkan Abu Lahab, 1 kali di neraka. Apalagi kita yang setiap bulan, yang setiap ngaji maulid dibaca, betul? Setiap tahun maulid diperingati, betul? Mudah-mudahan bukan 1 kali, bukan 1 tahun kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatil uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaatil uzma? Syafaatil uzma itu artinya syafaat besar-besaran. Kapan itu terjadi? Nanti ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, alam yang terbuka, alam yang luas, dari mulai umatnya zaman Nabi Adam sampai umatnya zaman Nabi Muhammad, ngumpul semua. Mereka pada saat itu terpanggang dengan teriknya matahari, sampai terik matahari rasanya 7 jengkal dari atas kepala kita. Kita jangankan 7 jengkal, Ibu, ada tenda aja kita masih kegerahan, betul? Ada tenda aja kita masih kepanasan. Saking panasnya di alam mahsyar, orang pada keringetan. Ada yang keringatnya nyampe di mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada keringatnya sampai pinggul, ada keringatnya sampai leher, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Umat-umat pada saat itu kelimpungan. Wahai Nabiullah Adam alaihi salam,
Ini jangan didiemin aja kita ini. Kita mau dimasukin surganya kapan? Kita mau dihisabnya kapan? Kita mau disuruh lewat di sirotnya kapan? Kita mau ditimbang, mau di mizannya kapan? Jangan di sini aja ini. Kita pengen status kita biar jelas buru-buru ini. Lama mereka di alam mahsyar. Apa kata Nabi Adam? Lastu hunakum, mohon maaf, saya tidak bisa menolong kalian, bawa diri masing-masing dah. Datang kepada Nabi Idris, jawabannya sama, lastu hunakum. Datang kepada nabi-nabi yang lain, jawabannya sama, lastu hunakum. Satu-satunya manusia yang bisa mempercepat kita dihisab, yang bisa mempercepat kita di mizan, yang bisa mempercepat kita di sirat, satu-satunya manusia Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya syafaatil uzma. Jadi syafaatul uzma bukan hanya syafaat umatnya Nabi Muhammad, semua umat nabi-nabi yang lain mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad walaupun bukan umat Rasulullah. Itu namanya syafaatil uzma. Bukan hanya manusia tetapi jin juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah peringatan Maulid ini membawa manfaat dan barokah. Pulang dari sini iman kita semakin kuat, amin. Pulang dari sini kecintaan kita kepada Rasulullah semakin mantap, amin. Pulang dari sini kita bisa mencontoh kepribadian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Dan tahun-tahun yang akan datang, insya Allah jamaah sekalian, kita semakin cinta, semakin kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini sudah mau masuk bulan Rajab. Kata Nabi dalam sabdanya, jamaah sekalian, ada khamsul layalin terakhir, khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Ingat Ibu, ada 5 malam yang jangan sampai kita lupa untuk berdoa. 1, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Jangan lupa kita berdoa kalau malam Jumat. Yang kedua, walailatun nisfi min Sa'bana, malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga, walailatul adha, malam hari raya Idul Adha. Yang keempat, walailatul fitri, malam hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian, ya, malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian, semua malam-malam itu adalah malam yang dikabulkan untuk berdoa. Apalagi malam hari raya Idul Fitri, puasa udah, ya, zakat udah, semuanya udah pada rapi, toples-toples udah pada keisi sama kue udah, semuanya udah beres, ketupat udah digantung-gantungin, semur udah pada matang semua. Bapak-bapaknya juga udah pada rapi, udah pada cukur semua, baju-baju udah pada rapi, tinggal pakai besok. Badan kita suci setelah kita puasa, ibadah kita udah sempurna setelah zakat. Sambil dengerin takbir kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Rajab, sampai di bulan Sa'ban, sampai ke dalam bulan Ramadan. Makanya Nabi mengajarkan kalau sudah sampai bulan Rajab ada doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Semoga Allah berkahkan kita di bulan Rajab, semoga Allah berkahkan kita di bulan Sa'ban, semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ini saja Ibu sekalian, 3 poin besar saja yang saya sampaikan. 1, bagaimana kejadian-kejadian besar pada saat Nabi dilahirkan. Yang kedua, kejadian-kejadian besar pada saat Nabi hijrah. Yang ketiga, kejadian besar pada saat Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita memperingati Maulid Nabi, nanti kita pada hari kiamat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kita nungguin kelamaan nih, nunggu di akhirat mah, nunggu hari kiamat ketemu Nabi, mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Nabi nanti malam. Pernah ngimpi ketemu Nabi, Ibu? Pernah ngimpi ketemu Nabi? Pernah ngimpi ketemu kuntilanak, Ibu? Bu, Ibu, kalau seandainya nanti malam kita ngimpi ketemu Nabi, berarti itulah Nabi. Karena kata Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani li anna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bertemu dengan saya pada waktu tidur, berarti itulah saya. Ibu nanti malam ketemu Nabi, itulah Nabi itu. Karena setan gak bisa menyerupai Rasulullah. Ibu pernah ngimpi ketemu Rasulullah? Belum pernah. Sama saya juga belum pernah, Ibu.
Ceramah maulid udah belasan tahun, udah puluhan tahun, tapi belum pernah saya ngimpi ketemu Rasulullah. Ada murid saya ngomong, alhamdulillah Kiai, kemarin saya ngimpi ketemu Rasulullah. Subhanallah, saya yang gurunya aja belum pernah ngimpi ketemu Nabi. Murid saya ngaku dia pernah ngimpi ketemu Nabi. Saya tanya, bagaimana cirinya? Rambutnya gondrong Kiai, jenggotnya panjang putih semua. Saya bilang, itu bukan Nabi, itu Eyang Sinto Gendeng goblok. Begitu jemaah sekalian ya. Ini hati-hati sekarang ngomong goblok jemaah sekalian ya. Untuk kagak ada orangnya ya. Ya, untung kagak ada orangnya ya. Tapi segala sesuatu pasti ada hikmah. Ya, pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Udah nggak usah ngomongin itu jemaah sekalian. Itu kan gara-gara sahabat tuh Gus Miftah ngomong tukang ST dibilang goblok. Gak usah ngomongin dia, udah nggak usah ya. Cuman gara-gara ngomong sekali aja jemaah, Allah punya rencana baik. Yang baik siapa? Dua-duanya. Dua-duanya kebaikan buat tukang ST, kebaikan juga buat beliau. Artinya apa? Tukang ST-nya juga bisa ibadah umroh, Gus Miftahnya juga bisa hati-hati ketika berbicara. Kita jamaah sekalian mengambil hikmah, makanya kita juga harus lebih hati-hati. Makanya dengan sebab demikian jamaah sekalian, akhirnya tukang ST viral. Di mana-mana kalau ada majlis taklim pasti ada tukang ST jamaah sekalian. Ya. Gitu ya. Jadi semua itu ada hikmahnya, termasuk kita pagi hari ini sampai siang datang ke sini, mudah-mudahan pulang dari sini ada hikmah yang kita petik, ada ilmu yang kita ambil sehingga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Ini saja Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya ikhlas menyampaikannya, ibu-ibu juga ikhlas, bapak-bapak juga ikhlas mendengarkannya. Insya Allah menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat saya dan insya Allah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Panjang umur perjuangan Mas Duro Rohili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.